Halo Sobat Prestasi dimanapun kalian berada, sekarang sedang berada di program Siniar Prestasi, di mana program ini akan membahas tentang lomba, festival, dan juga kompetisi yang akan diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas. Tapi sebelum itu, sebagai informasi aja nih ya, untuk semua kru yang bertugas di sini, saya juga host dan juga narasumber yang ada di sini sudah melakukan swab dan sudah melakukan protokol yang sangat ketat, jadi sangat aman. Nah, sebagai perkenalan dulu nih Sobat Prestasi, saya adalah Mimin Prestasi, yaitu Tiko yang selaku sebagai Mimin akan menjadi pemandu acara ini sampai selesai. Dan untuk itu, saya juga tidak sendiri nih, karena saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang tentunya oke punya. Ada Bu Rani di sisi kiri saya ini yang sangat cantik, dan juga ada Pak Agus di depan saya ini tentunya sangat ganteng juga. Halo Bu Rani, Pak Agus, bisa dibuka dulu maskernya. Halo Sobat Prestasi, Assalamualaikum. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Habibah Hairani, cukup dipanggil dengan Rani. Saya di Pusat Prestasi Nasional sebagai sekretaris di kelompok kerja bidang Dikdas di jenjang sekolah dasar. Dan juga Pak Agus juga di sini. Halo Pak Agus. Halo Sobat Prestasi, perkenalkan saya Agus Siras dari Pusat Prestasi Nasional di bidang pendidikan dasar khusus di sekolah menengah pertama sebagai kelompok kerja, sekretaris kelompok kerja di bidang pendidikan dasar. Nah itu dia, jadi ada dua narasumber ya Sobat Prestasi, ada Bu Rani sebagai subkoordinator dari SD, juga Pak Agus dari SMP ya, bener ya Pak Ibu ya? Ya. Nah oke. Bu Rani, Pak Agus, sebagai pertanyaan pertama nih, untuk mungkin banyak Sobat Prestasi di rumah yang belum tahu ada lomba apa aja sih di Pusat Prestasi Nasional ini. Mungkin bisa dimulai dari Bu Rani dulu ya, selaku subkoordinator dari SD. Gimana Bu? Ada apa aja Bu lombanya Bu? Baik Sobat Prestasi, untuk di tingkat jenjang sekolah dasar, lomba-lomba yang dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional adalah KSN, kemudian FLS 2N, dan KOSN. Jadi ada 3 lomba Bu ya? Ada 3 lomba. KSN itu mungkin sains ya Bu? Kompetisi sains nasional. FLS itu Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Seni, dan terakhir KOSN Kompetisi Olahraga Siswa Nasional. Nah itu dia Sobat Prestasi, jadi ada 3 lomba yang diadakan di SD, KOSN, KSN, dan juga FLS 2N. Dan sementara itu dari SMP, coba kita tanya Pak Agus ya. Pak Agus, nah tadi kan SD ada 3 nih. Untuk SMP ada berapa sih Pak lombanya Pak? Baik, Sobat Prestasi, untuk yang sekolah menengah pertama ini ada 5 agenda besar untuk sekolah menengah pertama yang sudah kita agendakan di Pusat Prestasi Nasional di bidang pendidikan dasar. Yang pertama ini ada kompetisi sains nasional, kemudian yang kedua ada festival lomba seni siswa nasional, yang ketiga ada kompetisi olahraga siswa nasional, dan yang keempat ada kompetisi penelitian siswa Indonesia, dan yang terakhir adalah Gala Siswa Indonesia. Oh bedanya, jadi kalau di SMP itu ada 5 nih Sobat Prestasi. Yang pertama itu 3-3 sama dengan SD, tapi bedanya ada 2 ya Pak ya, dari GSI dan juga KOPSI, bener Pak? Betul banget. Nah ini kan tadi kita sudah tahu nih Sobat Prestasi, ada 3 lomba SD, 5 lomba SMP. Nah sekarang ini saya mau tanya nih ke Bu Rani dan Pak Agus. Nah dari Bu Rani dulu ya. Bu Rani, untuk syarat-syarat lomba umumnya apa aja sih nih Bu? Oke, baik. Sobat Prestasi, untuk mengikuti lomba di jenjang sekolah dasar, yaitu ketentuan secara umum itu adalah kalian sebagai warga negara Indonesia tentunya. Bu Rani, kan saya nanya, nengok ke saya dong Bu. Gak apa Bu, nengok ke saya, ngomong ke saya dong. Jangan kaku Bu, gimana? Ayo. Iya coba. Nah, jadi gimana Bu? Jadi ada tadi apa aja syarat umumnya? Jadi satu tentunya Sobat Prestasi sebagai warga negara Indonesia. Ya betul. Kemudian yang kedua adalah Sobat Prestasi tercatat sebagai peserta di jenjang pendidikan dasar, siswa aktif di sekolah, sekolah dasar. Kemudian yang terakhir adalah kalian harus mempunyai nomor induk siswa. Itu wajib sekali. Wajib sekali itu ada betul. Warga negara Indonesia. Apa tadi Bu? Yang kedua sebagai siswa aktif dan juga memiliki nomor induk siswa. Nah, mungkin ada tambahan nggak nih Pak dari Pak Agus nih sebagai ketentuan umumnya apa aja Pak?
Baik Sobat Prestasi, secara umum memang antara SD dan SMP ini ketentuannya sama. Ya. Tadi sudah disebutkan yang pertama itu adalah warga negara Indonesia ini pastinya. Kemudian yang kedua adalah siswa tersebut masih berstatus sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama pada sekolah yang bersangkutan. Ya. Dan poin terakhir yang amat penting sekali ini adalah memiliki NISN dan NISM. Nah, itu tadi dia ketentuan umum yang sudah dijelaskan oleh Bu Rani dan Pak Agus. Nah, Sobat Prestasi, mungkin ada nggak sih Pak perbedaan tadi kan sama ya Pak, KSN, FLS, KWSN. Nah, kan ada beda nih Kopsi sama GESI itu sama juga atau ada yang beda Pak? Ya, Untuk ketentuan umumnya. ya untuk kegiatan KOPSI hampir sama dengan 3 agenda besar dengan KSN, FLS 2N dan KOSN. Ya. Tapi untuk GSI ini memang ada perbedaan karena peserta GSI ini hanya siswa SMP negeri dan swasta dan tidak melibatkan untuk MTS. Oh gitu. Jadi bedanya adalah kalau di GSI itu tidak ada murid dari MTS ya. Madrasah itu Betul tidak ada sekali, ya. Jadi betul cukup sekali. sekolah negeri dan sekolah swasta saja. Bener ya Pak? Betul. Gitu. Jadi Sobat Prestasi, kalau untuk yang mau daftar GSI itu mohon maaf sekali untuk yang peserta didik dari madrasah itu tidak bisa mengikuti kompetisi Gala Siswa Indonesia ya. Nah, selanjutnya nih Pak, tadi kan sudah ketentuan umum. Nah, sekarang ini gimana sih tahapan seleksinya? Mungkin kan banyak juga yang belum tahu nih Sobat Prestasi untuk seleksinya tuh jadi mana aja gitu. Mungkin kita ubah dulu ya. Tadi kan Bu Rani terus nih pertama dari Pak Agus deh. Silakan Pak Agus. Baik. menjawab. Ya. Sobat Prestasi, untuk ikut serta dalam kegiatan kompetisi lomba dan festival untuk sekolah menengah pertama ini memang Pusat Prestasi Nasional sudah membuat formula untuk 2 tahapan seleksi. Yang pertama adalah pelaksanaan babak penyisihan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan di tingkat nasional. Nah, 2 tahapan inilah yang sudah kita persiapkan untuk semua jenis kegiatan di sekolah menengah pertama. Oh gitu. Berarti secara umum hanya seleksi dan nasional ya. Dan mungkin dari Bu Rani ada yang mau menambahkan untuk tahapan seleksinya? Baik, Sobat Prestasi, untuk mengikuti tahapan seleksinya yaitu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi bahwa Pusat Prestasi Nasional menyelenggarakan seleksi di tingkat babak penyisihan dan tingkat nasional. Kemudian khususnya untuk bidang KSN, kemudian yang bidang FLS 2N, bidang KWSN, seleksinya mulai dari bawah, Mas Niko. Jadi dari daerah dulu ya, Bu, ya? Dari daerah dulu nanti mengadakan seleksi, baru nanti perwakilan dari daerah tersebut itu nanti akan mengikuti seleksi ke babak penyisihan dan ke tingkat nasional. Oh, berarti bedanya nih satu KSN itu Iya. seleksi dari kita Puspresna, Pusat, pusat iya. dan FLS atau KWSN dan juga GSI itu dari daerah, seleksi daerah ya, Betul Pak. sekali. Benar. Nah, tadi Sobat Prestasi sudah dijelaskan melalui tahap seleksinya. Nah, mungkin lagi nih Pak Agus, Bu Rani, banyak yang belum tahu juga jadwalnya tuh kapan sih untuk dibuka registrasinya gitu. Karena kan ini Sobat Prestasi di rumah ini kan butuh waktu persiapan juga kan ya. Dari pelatihnya juga harus menyiapkan segala macam. Mereka juga harus belajar lebih giat lagi untuk bisa menjadi siswa berprestasi. Itu kapan sih Pak? Kira-kira Pak? Baik Sobat Prestasi, untuk tahap pertama registrasi itu kita akan membuka di tanggal 14 Juni 2021 ini. 14 Juni? 14 Juni 2021 ini. Jadi semua siswa ini sudah bisa melakukan registrasi pada tanggal tersebut. Jadi dicatat nih Sobat Prestasi, tanggal 14 Juni jangan sampai kelewatan, jangan sampai telat ya Bu ya. Ya, Mohon pastinya. jadi apa jadi Bu? Jadi itu sama berlaku untuk yang jenjang sekolah dasar juga dimulai dari 14 Juni. Jadi SD SMP itu serentak 14 Juni. Cakep banget nih Bu. Nah, saya tuh boleh nggak sih Bu daftar nih, saya nih, saya kan juga olahraga banget anaknya nih, saya mau ikut karate. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Cukup. Kan Mas Niko Iya. dari Karena ada batasan Panitia usia. pusat. Oh, jadi cukup ini. usia juga. Karena saya juga udah aktif sekolah juga ya. Iya. Udah nggak boleh. Wah, padahal saya pengen banget Bu nih sebagai siswa berprestasi juga walaupun saya udah tua. Oke, nih untuk yang terakhir nih dari Bu Rani dan Pak Agus sebelum kita tutup segmen ini. Tadi kan kita sudah bicara banyak banget ya dari jenis-jenis lomba, juga ada kriteria lomba, persyaratan umum dan juga seleksi dan segala macam. Nah, sekarang ini mungkin banyak sekali siswa berprestasi di rumah atau sahabat prestasi di rumah ini yang mau ikut lomba nih males nih, gimana ya? Mungkin ada nggak sih ini kata-kata penyemangat untuk mereka ini supaya bisa, ayo dah semangat nih, kita mau jadi siswa berprestasi, kita mau juara gitu dari rumah. Gimana nih Bu? Dari Bu Rani dulu kali ya Pak ya?
Gimana? Ya, jadi gini Sobat Prestasi, jangan berkecil hati meskipun saat ini pandemi masih belum berakhir. Jadi kalian tetap harus bersemangat. Meskipun kalian belum bisa mau masuk sekolah, belum bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, kalian masih tetap bisa prestasi dari rumah dan harus tetap bersemangat untuk meningkatkan prestasi dan talenta kalian, sehingga pusat prestasi tetap menyelenggarakan kegiatan seleksi lomba-lomba baik di tingkat jenjang sekolah dasar maupun di tingkat sekolah menengah pertama. Oke, gitu. Kalau dari Bu Rani sih yang penting tetap bersemangat aja ya nih Bu ya. Nah, mungkin ini kan era pandemi ya, mungkin harus ditambahkan lagi namanya protokol kesehatan. Nah, mungkin Pak Agus nih bisa menjelaskan kepada sobat prestasi protokolnya itu ada apa aja sih Pak? 3M ya Pak kalau nggak salah ya? Sekarang sudah 5. 5M Pak? Iya, 5M. Loh, kok saya malah nggak tahu nih. Oke, Sekarang 5M. ini, awalnya memang 3M. Ya. Jadi mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi tapi sekarang ditambah biasanya kan tunggu Pak, maaf saya potong. Biasanya kan ada gini ya. Coba bagi mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Menjaga jarak. Nah, duanya lagi. Sekarang ada 2 lagi nih. Oh, gitu. Pasti baru tahu. 2 lagi ini adalah menghindari kerumunan. Dan yang terakhirnya itu adalah menghindari mengurangi aktivitas mungkin ya. Mengurangi aktivitas. Mobilitas. Ya, Kalau mobilitas. Sobat Prestasi tidak ada keperluan yang sangat mendesak, jangan keluar rumah. Lebih baik seperti itu. Dengar tuh Sobat Prestasi, sekarang ada 5M bukan 3M. Dan kata Bu Rani bener banget, kalau tidak penting-penting amat di rumah aja. Yang penting itulah mengikuti lomba dari Pusat Prestasi Nasional. Itu dia. Dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya kata Pak Agus. Dan satu lagi, apa sih? Apa? Semangat menolak menyerah. Semangat menolak menyerah, itu dia tagar dari kita ya Pak, Bu. Oke. Oke Bu Rani, Pak Gus, terima kasih banget sudah mau ngobrol-ngobrol bareng saya Mimin Prestasi dan juga Sobat Prestasi di rumah. Mungkin ini menjadi bekal yang sangat penting sekali untuk mereka ya Pak ya Bu ya. Mungkin mereka juga jadi terbuka gitu pikiran dan jadi pengen mendaftar lombanya. Terima kasih Bu Rani, Pak Gus, saya ucapkan. Tapi jangan lupa Mas Riko, apa tuh Bu? Harus supaya lebih jelasnya Sobat Prestasi bisa mengunduh petunjuk pelaksanaan lomba di jenjang pendidikan sekolah dasar maupun di SMP di website pusatprestasi.nasional.kemdikbud.go.id. Itu yang sangat penting. Di dalam situ semua secara jelas sudah diulas. Nah, tadi kita sudah ngobrol banyak banget sama Bu Rani, Pak Agus sebagai narasumber nih. Terima kasih banyak Bu Rani, terima kasih banyak Pak Agus sudah meluangkan waktunya bersama saya di sini. Mungkin untuk terakhir ini yang bisa kali ya kita coba, ada nggak sih ini yang bisa buat lebih semangat lagi untuk Sobat Prestasi nih? Ada. Yuk kita. Ada yel-yelnya nggak sih Bu? Ada dong. Gimana? Ayo kita, ini kan yel-yel kita bertiga. Coba saya ajarin dulu, saya nggak tahu nih, saya kan nggak tahu gimana. Mas Tikonya Bu. Gimana? Jadi gimana? Biar Sobat Prestasi juga bisa ngikutin di rumah. Baik, jadi begini Mas Tiko, untuk memberikan semangat kepada Sobat Prestasi semuanya yang di rumah, kita memberikan semangat menolak menyerah. Oh, semangat menolak menyerah. Oke, kalau gitu aba-aba dari Bu Rani ya. Ya. Oke, gimana Bu? Ayo. Kita mulai. Ya. Siap? Yap. Semangat menolak menyerah. Nah, itu dia. Terima kasih banyak Pak Agus, Bu Rani atas waktunya. Nah, Sobat Prestasi, demikianlah bincang-bincang di episode perdana Siniar Prestasi kali ini. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel Pus Prestasi ini bisa terus berkembang dan bisa terus menghasilkan informasi-informasi yang menarik di seputar lomba-lomba di Pus Presnas. Saya Mimin Prestasi, izin undur diri. Sampai jumpa.